Selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kriptografi. Kriptografi merupakan sebuah teknik untuk menulis ulang sebuah pesan dengan format yang berbeda agar pesan tidak dapat dibaca. Nah, di sini akan saya jelaskan tiga tipe kriptografi, yaitu encoding, encryption, dan hashing. Mulai dari encoding, encoding merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengubah pesan menjadi format lain. Nah, format yang digunakan itu nantinya akan membentuk sebuah skema, dan skema yang telah terbuat dapat dikembalikan lagi dengan mudah. Contoh, di sini terdapat yang namanya Caesar Cheeper. Dengan menggunakan metode shifting, yaitu contoh di sini ada 3 shifting, untuk rumusnya yaitu X plus N modulo 26. Kenapa di modulo 26? Karena jumlah alfabet yaitu 26 karakter. Untuk decoding bedanya minus. Nah, kita langsung aja lihat pada contohnya. Contoh ketika kita memiliki plain text yaitu ABC, karena pergeserannya yaitu adalah 3, maka hasilnya yaitu DEF. Jadi yang sebelumnya A akan digeser 3 kali ke kanan, yaitu nantinya untuk karakter A akan menjadi nilai karakter D, B akan menjadi E, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk di Linux juga bisa kita menggunakan encoding, yaitu dengan menggunakan base 64. Nah, di sini kita akan mencobanya aja dengan menggunakan Kali Linux. Nah, sebelum itu kita akan membuka terminal dengan cara menekan tombol Ctrl Alt T. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan saya beri perintah yaitu echo testing, lalu pipe, dan base 64. Nah, kenapa kok di sini menggunakan pipe? Karena ketika kita akan menuliskan testing, output nantinya akan dipasing ke dalam si base 64. Nah, saat saya enter, di sini output dari encode-nya akan muncul. Nah, hal ini akan berbeda jika pesannya juga diubah. Contoh, di sini saya ubah, maka outputnya juga akan berbeda. Nah, karena encoding ini dapat decoding atau dikembalikan dengan semula, caranya gimana? Kita bisa menuliskan pesannya ulang dengan cara echo, lalu pesan yang sudah di-encode, kita beri pipe, maksudnya passing, ke dalam base 64, lalu minus D. Maksudnya apa? Maksudnya hasilnya nanti akan dilakukan decoding. Ketika di-enter, maka pesan yang sebelumnya telah di-encode akan di-decode. Yang akhirnya outputnya yaitu testing 2, gitu. Itu untuk encoding. Nah, lanjut untuk materi yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat istilah yaitu one way dan two way. Nah, hashing merupakan one way. Kenapa? Karena pesan yang telah digunakan dan diubah dengan menggunakan hash function nantinya akan menjadi hashtag. Hashtag ini tidak dapat dikembalikan menjadi pesan semula atau plain text. Berbeda dengan two way atau encryption. Nah, encryption ini ketika plain text diubah atau dienkripsi dan akhirnya menjadi encrypted text. Nah, pesan yang telah di-encrypt ini dapat didekripsi untuk dijadikan pesan semula. Seperti itu. Nah, kita mulai ke hashing. Hashing merupakan sebuah proses untuk mengubah sebuah pesan plain text menjadi hashtag tanpa bisa dikembalikan. Ini sesuai dengan teori yaitu one way. Nah, contoh di sini kita bisa menggunakan perintah md5 sum pada Linux. Nah, kita coba saja. Di sini akan saya clear terlebih dahulu. Lalu saya akan menuliskan echo testing, lalu md5 sum seperti ini. Nah, outputnya di sini terdapat hashtag
Dan hashtag ini tidak akan dapat dikembalikan lagi menjadi pesan testing, seperti itu. Nah, itulah hashing. Nah, lanjut, terdapat juga yang namanya encryption. Encryption merupakan sebuah proses untuk mengubah plain text menjadi encrypted text dan sebaliknya dengan menggunakan sebuah kunci. Contoh, di sini kita akan menggunakan yang namanya OpenSSL. Nah, untuk notnya, jika teman-teman lihat, terdapat argumen seperti -A, -pas, -d, dan PBKD F2. Yaitu apa? Untuk -A yaitu base 64 encode atau decode. Jadi setelah pesan ini diubah atau dienkripsi, nantinya akan langsung diubah menjadi base 64. Seperti itu. Nah, untuk argumen -d itu ya maksudnya yaitu decrypt, sedangkan -pas yaitu memasukkan password atau key yang akan digunakan untuk mengubah pesan menjadi encrypted text. Nah, untuk PBKDF2 itu merupakan kepanjangan yang dimana password base key derivation function 2. Nah, kita coba aja membuka terminal terlebih dahulu, lalu mencobanya. Di sini saya akan menggunakan perintah echo testing, lalu akan saya passing menggunakan OpenSSL. Nah, untuk algoritmanya di sini menggunakan AES256 CBC, lalu -A maksudnya akan nantinya di encode. Lalu kita akan menggunakan pass. Untuk passnya di sini misalkan coding studio. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan argumen PB KD F2. Nah, saat saya enter, nah hasilnya akan dibuatkan sebuah encryption yang dimana ini juga dapat didekripsi atau decrypt. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal menulis ulang pesannya yang telah di-encrypt. Nah, ini untuk kopinya, Ctrl Shift C, atau teman-teman dapat juga klik kanan, copy selection. Nah, lalu di paste seperti ini. Nah, nantinya akan saya pipe atau passing ke dalam OpenSSL. Untuk algoritmanya juga sama, yaitu AES256 CBC -A. Nah, di sini akan saya decrypt jadi menggunakan -d. Lalu dengan menggunakan passnya, yaitu pass semula, yaitu coding studio. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menggunakan juga argumen PB AD F2. Nah, saat saya enter, nantinya pesan yang telah dienkripsi akan didekripsi kembali dengan menggunakan si passnya. Seperti itu. Nah, itu aja untuk materi enkripsi. Selamat berjumpa di video berikutnya.